Halo teman-teman, pernahkah teman-teman bertanya bagaimana sehelai daun sepotong akar atau bongkahan bahan kimia seperti ba seperti itu bisa disulap menjadi sebuah pil putih bersih yang aman untuk menyembuhkan penyakit kita? Rahasianya ada satu proses satu proses yang sangat krusial yaitu pemisahan. Halo semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan saya Josephine Rotatila Sangkai dengan NIM 22501911243 dari kelas F. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah mind map yang definisi dan sebuah mind map dari pertemuan 9 yaitu pemisahan senyawa organik. Untuk kita akan arahkan kursor kita ke definisi. Nah, jadi definisinya itu adalah untuk memisahkan zat aktif dari matriks kompleks untuk menjamin kualitas obat. Nah, jadi secara fundamental ini, jadi zat aktif ini kayak pahlawan buat penyembuhan, buat nyembuhin kita gitu dari matriks kompleksnya. Jadi matriks di sini bisa berupa jaringan kotor, berupa jaringan tanaman, zat pengotor, atau bahan pengikat lainnya. Mengapa ini mutlak dilakukan? Karena di dunia farmasi tidak ada ruang untuk kesalahan. Pemisahan ini dilakukan untuk menjamin kualitas obat. Senyawa yang 100% murni adalah syarat mutlak agar obat memberikan efek terapi yang presisi dan tidak menjadi racun bagi pasien. Masuk yang pertama ke campuran heterogen. Nah, ciri khasnya campuran heterogen ini adalah memiliki batas fasa yang jelas dan kasat mata. Jika Anda melihat sediaan suspensi atau emulsi kasar yang terpisah antara air dan minyaknya, maka itulah campuran heterogen. Kita bisa melihat batas pemisahannya dengan mata telanjang dan baik yang kedua itu campuran homogen. Nah, kalau ini adalah kebalikannya dari campuran heterogen. Campuran ini memiliki keseragaman fasa tanpa batas yang jelas. Jadi, senyawa aktif telah larut dan menyatu sempurna dengan pelarutnya. Contoh paling sederhana dari sediaan ini adalah seperti sirup obat batuk. Karena sifat campurannya berbeda, maka senjata atau teknik untuk memisahkannya pun pasti berbeda. Baik, masuk yang kedua yaitu adalah pemisahan heterogen. Sediaan pertama itu sedimentasi atau pengendapan. Ini adalah metode paling sederhana yang murni mengandalkan gravitasi dan perbedaan densitas. Bagian cair yang bening di atas disebut supernatan dan endapan pekat di bawah disebut slurry. Meski aplikatif untuk penjernihan air atau uji stabilitas flokulasi, kelemahannya adalah proses ini sangat lambat. Kedua itu flotasi atau pengapungan. Alih-alih mengendap, teknik ini bermain di sifat kimia fisik permukaan. Senyawa hidrofobik yang menolak air akan dimanipulasi agar menempel pada gelembung udara. Lalu naik ke permukaan dan membentuk buih yang mudah disendok atau dipisahkan. Ketiga, karena waktu adalah uang di industri, gravitasi saja seringkali tidak cukup. Maka kita perlu menggunakan sentrifugasi. Jadi kita putar sampel dengan kecepatan tinggi yang akan menciptakan gaya sentrifugasi yang dirumuskan dengan Fc sama dengan M kali W2 kali R. Nah, gaya ini akan memaksa partikel yang densitasnya mirip pelarut untuk mengendap dalam hitungan menit. Di klinis, ini adalah metode utama untuk memisahkan serum dari sel darah merah sebelum dianalisis. Lalu yang terakhir ada filtrasi atau penyaringan. Kecepatan lajunya diatur oleh hukum Darcy. Tidak hanya untuk menyaring ampas, di farmasi filtrasi adalah penyelamat untuk sterilisasi cairan termolabil atau yang rusak jika dipanaskan, seperti sediaan tetes mata atau hormon. Kita menggunakan contohnya menggunakan sterilisasi membran ukuran 0,22 mikrometer. Karena ukuran ini terbukti mampu menahan laju bakteri.
Baik, masuk ke pemisahan homogen. Baik, lanjut ke pemisahan homogen. Nah, analisis pertamanya itu adalah destilasi. Jadi, prinsip utamanya itu memanfaatkan perbedaan titik didih dan volatilitas yang diatur oleh hukum Raoult. Nah, tentu saja kita tidak bisa asal memanaskan. Untuk senyawa rapuh seperti minyak atsiri, kita gunakan destilasi uap. Dan untuk senyawa yang rusak di titik normalnya, kita akali dengan destilasi vakum, yang menurunkan tekanan sehingga zat bisa mendidih di suhu yang lebih sejuk. Yang kedua itu ekstraksi. Ini adalah seni memisahkan berdasarkan kelarutan atau koefisien partisi zat. Analit akan secara alami melompat ke pelarut yang lebih alami, ke pelarut yang lebih ia sukai. Kita kenal dengan metode maserasi. Untuk ekstraksi dingin yang santai atau sohlet, untuk ekstraksi panas dan terus-menerus. Metode ketiga yaitu kromatografi. Teknik ini memisahkan analit berdasarkan afinitas atau kedekatannya terhadap fase gerak dan fase diam. Kita menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT untuk screening cepat melihat noda sampel. Namun untuk menerapkan kadar secara sah, industri bergantung pada HPLC, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi sebagai gold standard atau standar emas. Baik, lanjut ke pemisahan homogen lanjutan. Ada metode kristalisasi dan rekristalisasi. Nah, jadi bukan sekedar memisahkan, tetapi memurnikan suatu bahan aktif farmasi. Caranya dengan zat dilarutkan dalam pelarut panas hingga jenuh. Kemudian suhu diturunkan secara perlahan. Alam akan bekerja membiarkan molekul yang sejenis berkumpul membentuk kristal murni yang indah, meninggalkan pengotornya di larutan sisa. Lalu ada metode sublimasi. Zat berubah wujud langsung dari padat menjadi gas tanpa pernah mencair. Tidak semua zat bisa kita lakukan. Di farmasi, kita menggunakan sublimasi untuk mendapatkan iodium, kamper, atau mentol yang sangat murni. Terakhir di bagian destruksi. Terdengar brutal, namun ini adalah mineralisasi. Kita menghancurkan senyawa organik secara paksa menggunakan asam kuat atau suhu Muffle furnace yang sangat tinggi. Pengabuan. Tujuannya untuk membebaskan logam berat yang mungkin menjadi kontaminan berbahaya dalam sediaan obat. Baik, masuk ke keempat yaitu aplikasi farmakope. Itu sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 6. Nah, di sini tertulis jelas instruksi hukumnya untuk menjamin mutu tablet paracetamol. Metode wajibnya adalah KCKT atau HPLC. Untuk memanen murninya minyak kayu putih, wajib menggunakan destilasi uap. Dan untuk asam salisila, proses pemurniannya untuk memakai ekstraksi dan rekristalisasi. Nah, mari mengambil studi kasus contoh nyata, yaitu antibiotik amoksilin. Nah, bayangkan kita ada di lab. Jadi, pertama kita akan menimbang dan menggurus tablet tersebut secara presisi. Kedua, kita akan melakukan ekstraksi agar zat aktif amoksisilin pindah ke pelarut. Dan yang ketiga, kita akan melakukan filtrasi atau sentrifugasi agar jernih. Keempat, cairan jernih itu kita injeksikan ke dalam mesin HPLC. Di sanalah terjadi pemisahan akhir yang akan mengeluarkan kromatogram untuk penetapan kadar secara mutlak. Baik, di sini akan ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari seluruh materi ini adalah kenapa sih kita itu sebagai farmasi harus repot-repot mempelajari semua instrumen dan metode di atas? Nah, karena pemisahan adalah dasar utama dari isolasi, pemurnian, dan analisis. Tanpa pemisahan yang baik, tidak akan ada obat yang murni. Berarti tidak ada kesembuhan. Semua prosedur panjang ini bermuara pada suatu dedikasi kita, yaitu memberikan 100% jaminan mutu obat. Demi memisahkan keamanan, kemanjuran, dan keselamatan nyawa pasien. Nah, akhir kata dari saya itu demikianlah presentasi saya mengenai pemisahan senyawa organik farmasi. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan wawasan yang berharga bagi kita calon tenaga kesehatan. Terima kasih banyak teman-teman atas waktu dan perhatiannya.
Saya Josephine Natalia Sangkai, pamit undur diri. Bye-bye, terima kasih.